Arya Putri. Saya mahasiswa dari STIE Pasundan dengan jurusan Manajemen S1. Saya di kelas C dan nomor NPM saya 4334022023 Nah, saya di sini memenuhi tugas dari mata kuliah saya, Perbankan Syariah, yakni saya membuat video penjelasan mengenai pengantar fikih. Itu saja perkenalan pertama dari saya. Untuk itu kita next ke materi selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengantar fikih muamalah. Sebelumnya di sini saya sudah mencatat dan nanti akan saya jelaskan sesuai dengan tugasnya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih fikih itu. Nah, fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia sesuai Al-Quran dan hadis. Nah, kalau misalnya arti dari pengantar fikih muamalah itu adalah pemahaman mendalam tentang hukum Islam yang membahas tentang aturan-aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan kehidupan sehari-hari, baik secara sosial ataupun ekonomi. Nah, fikih juga mempunyai makna dengan dua makna. Yang pertama itu adalah fikih secara bahasa, dan yang kedua ini adalah fikih secara istilah. Fikih secara bahasa itu adalah paham atau mengerti yang diambil dari kata faqiha yang artinya paham atau mengerti. Nah, sedangkan fikih secara istilah yaitu adalah mencakup beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan manusia. Fikih mencakup 5 kategori hukum, contohnya seperti wajib, sunnah, makruh, mubah, dan juga haram. Juga cukup tentang dalil-dalil seperti Al-Quran dan juga hadis. Nah, selanjutnya apa sih hubungannya dengan bank syariah tentang fikih itu? Yang pertama, bank syariah itu adalah lembaga keuangan yang sangat berpegang teguh pada prinsip fikih. Lalu setiap produk, akad, dan juga transaksi itu bersehubungan dengan aturan-aturan yang ada di dalam syariat Islam. Juga menjadikan dasar hukum dan pedoman operasional bagi kegiatan perbankan syariah. Nah, dasar hukumnya itu sudah ada di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang dimana Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, selanjutnya fikih muamalah sebagai dasar operasional keuangan Islam memiliki beberapa tujuan, contohnya seperti way of life, panduan hidup menyeluruh agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Yang kedua adalah mayoritas muslim, di mana muamalah ini melambangkan agar kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi tanpa riba dan sesuai syariat mendorong keuangan Islam ataupun lahirnya bank syariah. Laba dalam larangan Islam. Laba itu kan adalah bunga yang dihasilkan dari transaksi yang kita lakukan dalam pinjam meminjam. Nah, perbankan syariah ini hadir sebagai alternatif sistem keuangan bebas riba dengan sistem yang bagi hasil. Juga untuk goodwill dalam pemerintah ini adalah mempercepat perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia dan juga di dunia. Terus ada gak sih negara-negara yang sudah berhasil dalam menjalani sistem bank syariah ini? Sudah ada. Jawabannya adalah negara Sudan, Iran, Pakistan, dan juga Malaysia. Nah, kenapa sih harus memilih bank syariah dibandingkan bank konvensional? Karena tentunya bank syariah itu memiliki nilai profit yang lebih tinggi dibanding dengan nilai konvensional. Juga bank syariah ini itu memiliki nilai yang lebih stabil dalam krisis ekonomi, juga memberikan modal yang cukup untuk
pendidikan, pelatihan, dan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Di sini ada fikih ubudiyah dan juga non ubudiyah. Yang pertama adalah fikih ubudiyah. Fikih ubudiyah ini adalah salah satu bentuk atau segala perbuatan yang kita lakukan secara langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan Tuhan, dengan sesuai ketaatan dan juga pengabdian. Nah, contohnya dalam Islam itu adalah yang pertama toharoh yang biasa kita lakukan sehari-hari, seperti berwudu, termasuk mensucikan diri, dan juga mandi wajib. Lalu yang kedua adalah sholat, yang dimana yang wajib seperti sholat fardu, sholat 5 waktu dalam sehari. Yang ketiga zakat dan puasa yang kita lakukan yang wajib itu di dalam bulan Ramadan, dan juga haji mengunjungi Baitullah di Mekah. Nah, sedangkan fikih non-ubudiyah itu adalah aspek-aspek kehidupan sehari-hari, kegiatan duniawi yang memang tidak secara langsung berkaitan dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya itu seperti kegiatan sehari-hari, contohnya adalah seperti muamalat, pernikahan, pakaian rumah, kuliner, pengadilan, mewaris, kedokteran, dan juga beberapa kegiatan muamalat lainnya. Yang dimana kegiatan itu tuh dilakukan banyaknya dengan manusia lainnya. Tentunya dalam pembelajaran ilmu fikih kita dapat menyimpulkan dan mengambil hikmah untuk pedoman kehidupan sehari-hari, dan juga sebagai pemahaman mendalam tentang tata cara sholat dan juga beberapa kewajiban-kewajiban yang ada di dalam Islam sesuai dengan rukun Islam, serta untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kerukunan dan toleransi, juga memahami hukum dan larangan yang ada di dalam syariat Islam. Oke teman-teman, mungkin segitu saja penjelasan dari beberapa catatan pengantar fikih yang sudah saya catat. Semoga ilmunya dan juga materinya tersampaikan dengan jelas. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan juga share ke teman-teman semua ya. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.